Sudah berapa lama melayani? Mungkin boleh diceritakan sedikit backgroundnya kayak gimana? Sampai tahun ini 10 tahun yang lalu. Oh, sampai tahun ini 10 tahun. Nggak capek tak selama ini sebenarnya pelayanan? Kalau ditanya gitu sih ada ya. Jadi pasti ada. Ada Kamu ya? nggak capek tau? Banyak kegiatan dari Senin sampai Minggu. Ada nggak kira-kira momen-momen di mana cara kita ini, ya selain tadi dirimu bilang ya kita harus tahu nih fokus kita ini pelayanan buat Tuhan nih. Tapi kadang kan ngomongnya gampang, actionnya angel. Gitu ya. Aku pun juga ngerasakan yang sama. Betul, ya. betul. Jadi hari ini kita kedatangan Bapak gereja kita. Boleh dong Bapak perkenalkan diri dulu nih, siapa nih? Saya Gunawan. Saya ya melayani di sebuah gereja. Bapak Gunawan atau Koya lah ya, kita jangan panggil Bapak ya, ketuaan ya. Iya, tua memang. Thank you Ko sudah bisa hadir bersama kita di podcast GRC Talk ini. Nah, hari ini kita ada suatu topik yang spesial yang mau kita bicarakan tentang kehidupan pelayanan, tentang capek nggak capek. Tapi sebelum kita jalan lebih dalam, boleh dong di-spill dikit kira-kira selama ini di gereja ini pernah pelayanan apa saja ya sejauh ini? Udah mulai dari dulu mungkin. Udah berapa lama sih BTW sejak kapan jadi orang Kristen? Sudah berapa lama melayani? Mungkin boleh diceritakan sedikit backgroundnya kayak gimana? Kalau jadi orang Kristen sudah mulai kecil ya, mulai lahir memang dari orang tua sudah agamanya agama Kristen. Cuma kalau Kristen yang sebenarnya ya ada 10 tahunan. 10 tahun ya. 10 tahun semenjak lahir atau sesudah lahir? Ya sampai tahun ini 10 tahun yang lalu. Oh, sampai tahun ini 10 tahun yang lalu. Oke. Berarti sejak kecil sudah di sini. Ingat enggak mulai pelayanan pertama kali dulu itu waktu kapan ya? Kalau pelayanan pertama kali mulai 2006. Tahunnya inget ya, luar biasa banget. 2006. Padahal itu waktu siapa itu? Remaja, pemuda, sekolah minggu mungkin? Kalau pelayanan yang jadi VG ya dulu pertama kali VG. VG, oke. Itu, vokal grup ya? Mulai awalnya VG itu tahun 2003. Zaman itu masih SMA kelas 1. SMA, berarti waktu remaja ya sudah pertama kali pelayanan di dalam vokal grup ya itu ya? Vokal grup, benar. Itu waktu itu ceritanya gimana itu? Diajak atau memang inisiatif atau ada temen yang ayo? Nah itu. Kalau dulu memang diajak. Terus ya ada beberapa pemuda juga yang ikut. Ya kebetulan itu memang satu grup. Geng ya. Satu geng. Oke. Satu geng gitu. Jadi ayo kita pelayanan. Temen ajak temen ya. Ayo, akhirnya pelayanan bareng ya. Mulai betul. Gitu. Terus lama-lama berkembang ya, mulai dari remaja, pemuda sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Kalau sekarang ini yang paling sering, paling rutin pelayanan yang Kogun lakukan ini apa nih ya? Kalau yang rutin, saya kebetulan sebagai soundman di gereja. Terus juga kebetulan juga. Gak ada kebetulan sih semuanya. Ya. Ada kebetulan. Siap. Betul. Soundman, terus apa lagi? Soundman, terus juga pelayanan di penyambut, kolektan juga di sebagai pengurus juga. Oh, pengurus ya di dalam gereja ya. Iya. Wah, cukup banyak ya. Cukup banyak. Cukup padat lebih. Siap. Nah, sekarang gini nih. Di tengah-tengah kepadatan pelayanan, Kogun selama ini tadi pelayanan sudah jadi soundman, penyambut kolektan, terus habis itu juga tadi jadi pengurus. Pernah nggak sih kira-kira di tengah-tengah pelayanan itu ada orang tanya, kamu ini nggak capek tak selama ini sebenarnya pelayanan ini? Kalau ditanya gitu sih ada ya, maksudnya pasti ada lah. Kamu nggak capek tau? Banyak kegiatan dari Senin sampai Minggu kembali lagi gitu. Kerja di hari biasa, Sabtu Minggu di gereja pelayanan. Ya ada yang nanya, cuma ya secara manusia pasti ada capeknya. Pasti ada capeknya. Tapi ya kembali lagi intinya kalau pertanyaan itu dilontarkan ketika kita melayani ini, kita melayani untuk siapa? Oke. Itu sih, inti poinnya itu. Jadi ada yang pertanyaan capek nggak capek pasti ada. Pasti ada.
Ya ya. Nah kalau diomong capek itu capeknya itu biasanya secara apa ya? Fisik, secara psikis atau mungkin ya kalau mungkin istilah zaman sekarang yang terkenal ini kan burnout. Wah, ini aku udah pelayanan ini tuh capek, burnout, lelah. Nah kira-kira yang mungkin Kogun alami ini apa dari antara semua itu atau semua itu dialami itu jangan coba Ya boleh kalau diceritakan. kalau pelayanan pasti semua itu dialami. Maksudnya Mm-mm. dari segi ya dari fisik pasti, dari pikiran juga, ya juga mental juga pasti akan capek. Apalagi kan ketemu orang-orang juga dari berbagai kalangan dan dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Pasti ada capeknya juga. Ya pasti ya itu ya, maksudnya pikiran juga ada, ya fisik ada, mental ada. Semua Ya, pasti dialami lah. ya, ya, ya. Semua pelayan Tuhan pasti ada. Ya, ya aku jujur sendiri sih aku sendiri pun juga sama ya waktu Mm-mm. di tempat gerejaku itu ya ketika pelayanan ya capek itu nggak cuma dari fisik doang, psikis pun bisa sakit terutama kalau kita ngomongin gereja itu kan biasanya ada dua konotasi ya, gedungnya atau orangnya ya kan. Nah kadang kita lihat apalagi ketika ngomongin tentang gereja sebagai orang, kita ketika berinteraksi sama orang itu kan kadang ya nggak mudah ya menyesuaikan pikiran, menyesuaikan tujuan. Mungkin kita sama-sama pingin oke kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, tapi kadang ya di tengah-tengah pemikiran yang berbeda-beda itu ada banyak hal-hal yang memang bisa menjadi problematika, menjadi konflik. Tapi kira-kira, nah mungkin tak rasa tadi dari ceritamu rasanya dirimu juga sama pernah mengalami di posisi seperti itu ya. Nah tapi ada nggak kira-kira momen-momen di mana cara kita ini ya selain tadi dirimu bilang ya kita harus tahu nih fokus kita ini pelayanan buat Tuhan nih. Tapi kadang kan eh, ngomongnya gampang, actionnya angel gitu ya. Ya, Aku pun juga ngerasakan yang sama betul, ya. Jadi betul. ngomongnya gampang, ayolah pelayanan itu kan buat Tuhan. Kenapa kamu jangan lihat manusianya? Ngomongnya gitu ya. Teorinya gitu. Teorinya gitu. Prakteknya belum tentu. Prakteknya loh, prakteknya iki ya opo carane. Nah, kira-kira kalau dari Kogun sendiri selama ini ketika menjalani mungkin apakah ada pernah mengalami hal yang benar-benar kira-kira pada saat aku plan nih, wah, ini pas mendapat pergumulan benar-benar kayak berat banget ya, ketika capek banget, burn out banget itu. Ada nggak sih dari kira-kira kisah hidupmu gitu yang kira-kira bisa di-sharingkan, diceritakan kepada kita ini? Ada sih, intinya kalau memang para soundman ya biasanya Oke. itu pasti banyak yang teman-teman juga mungkin ada yang eh, di bidang soundman juga. Kita ini sebagai soundman itu pasti pertama kita ini tidak pernah dilihat karena kan kita di belakang tuh. Kedua, kalau ada permasalahan kayak misalnya tentu suara tidak enak, ada nging, ada ngung gitu. Biasanya pasti nolenya ke soundman, ke belakang mesti. Itu pastilah. Itu. Ya, ya, ya. Terus juga terkadang kalau sudah acara selesai, meskipun acara itu berjalan dengan baik, ya terkadang nggak ada ucapan ya terima kasih. Itu terkadang ya itu terlewatkan gitu. Ya, ya. Padahal kan itu kan sebenarnya kita bukan expect ucapan terima kasih, tapi kan Betul. itu kan salah satu cara kita bisa appreciate ya kan, maksudnya appreciate orang, thank you ya sudah bantu pelayanan, tapi kadang itu terlupakan itu ya. Makanya ya di situ jadinya terkadang ya kalau moodnya kita lagi baik ya itu menganggap ya enggak apa-apa lah. Ya kan? Tapi kalau moodnya kita lagi jelek, lagi down kan, orang kan biasa up and down ya, bener ya. Betul. Makanya jadinya ya kini kerja soro-soro gak diucapin terima kasih. Nah, terkadang ada begitu. Ya malah jadi orang-orang tuh kadang secara nggak langsung ya itu malah bisa jadi batu sandungan buat kita. Betul. Ya ketika kita di tengah-tengah kecapean dan kelelahan kita gitu sudah pelayanan tapi kok hal simple aja kok nggak dilakukan. Betul. Gitu ya. Ya itu terkadang yang buat capek juga. Jadi kadang ya bisa jadi dari ya sebenarnya kita enjoy pelayanannya, kita melakukan ini semua untuk Tuhan tuh kita oke. Tapi kadang ya ada beberapa tadi gereja human relation yang kadang membuat kita nih, waduh, aku tadi mau fokusnya pelayanan buat Tuhan yang terbaik, tapi kok malah kamu jadi batu sandungan buat aku gitu kan ya. Ya kadang memang itu nggak mudah lah. Tapi ketika kira-kira posisi down seperti itu, dirimu ketika mengingat, oh ya ini aku pelayanan mau kasih buat Tuhan yang terbaik, apakah itu langsung bisa clear gitu, ataukah mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa juga bisa jadi self improvement kita ketika kita ini lagi down pada saat itu? Memang kalau lagi down kita memang terkadang nggak bisa langsung untuk nge-repair tubuh kita untuk kita kembali ke pikiran positif. Ya, terkadang susah. Memang sulit. Kalau udah negatif mau ke positif itu kan kontradiksi. Betul. Banget ya, susah banget pasti ke arah sana. Cuma memang susah itu bukan berarti nggak bisa. Itu memang harus banyak dilatih.
memang itu butuh pelatihan yang cukup panjang. Saya pun ketika mengalami itu juga pelatihannya cukup panjang gitu. Dan memang dari diri saya sendiri banyak berdarah-darahnya juga. Berdarah-darah. Iya, Siap. iya. Jadi Ya, kan ya, itu ya. kan soalnya melawan diri sendiri tuh lebih Ya, tepatnya. ya benar. Karena kan ego itu kan pasti akan lebih Ya, besar. musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Betul, Ya. betul. Itu jadi ini makanya harus banyak belajar. Memang itu sesuatu yang salah kita harus perbaiki. Ya, ya, ya. Ada nggak kira-kira peranan orang-orang sekitar kita yang ya kita ngomong yang vibe-nya positif ya, yang bisa membantu untuk self improvement kita di tengah-tengah kita mengalami hal-hal seperti itu. Di dalam kisahmu ada nggak kira-kira orang-orang seperti itu? Bagi saya gini ya, Tuhan itu baiknya tuh gitu. Ada orang-orang yang memang ditempatkan pada kita ini, ada orang-orang yang tidak sesuai sama kita gitu. Cuma Tuhan itu juga ngasih orang-orang yang bisa menghibur kita juga. Meskipun di dalam diri kita ada Roh Kudus, cuma Roh Kudus itu menghibur kita benar, tapi terkadang bantuan orang lain kayak misalnya dihibur ya minimal kayak misalnya kita sudah hektik gitu ya. Intinya tuh ya pelayananmu bagus ya. Minimal ada yang memberi, terkadang ada yang memberi pujian seperti itu. Yes, I agree. Itu yang membuat kita jadi ini jadi lebih ya memang pelayanan untuk Tuhan ya memang gitu. Iya. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk kadang menopang kita ya. Di tengah-tengah kita terpuruk ketika kita ini sedang ya tadi vibes-nya bahasanya negatif ya, konotasinya negatif di tengah-tengah kecapean kita. Kalau ngomongin masalah capek itu kan bisa dua faktor luar eksternal tadi ya dari orang-orang maupun dari internal ya tadi dari kita sendirinya ya. Kita sudah tadi ya kayak sudah ini lagi gak enak nih, mesti lagi vibes-nya lagi negatif banget nih, lagi down lagi nih. Sudah dalamnya capek, luarnya kadang kalau faktornya pas nggak tepat itu malah membuat tambah capek lagi dua kali lipat ya. Betul. 2 kali lipat. Tapi memang benar tadi yang Kogun katakan bahwa kadang Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk nopang kita, untuk bisa membuat kita ini ayo kita nih berdiri lagi nih. Kita harus fokus nih kepada tujuan kita ini. Walaupun memang itu kadang bukan sesuatu yang mudah ya kan, benar ya. Betul. Nah, kadang kita mau membahas secara inti dari topik pembicaraan kita ini. Kalau kita ini capek, yang salah itu gereja gedungnya atau gereja orangnya. Nah, kalau pertanyaan itu ya, memang gereja secara gedung, gereja ini kan maksudnya secara gedung itu tidak memberi dampak kepada kita. Karena bangunan mati ya. Benar. Yang banyak memberi dampak untuk kita itu memang ya orangnya. Yang memang murni pure. Kalau di Alkitab itu gereja itu adalah tubuh kita. Benar. Nah, itu memang ya orang-orang itu yang memberi dampak kepada kita karena ya berinteraksi terus juga dengan karakter dan sifat mereka. Kita juga punya karakter dan sifat, jadinya itu yang membuat kita jadi ya pasti ada capeknya gitu. Nah mungkin semua pelayan Tuhan aku gak pernah itu superhuman itu. Aku gak pernah capek tuh. Iya pasti ada nggak mungkin. Ya. Apalagi kalau kita ngomongin ya tadi kembali ke human relation itu kan ya kita manusia yang berdosa, banyak hal-hal negatif, egosentris lah, keinginan pribadi lah. Kadang harus kamu harusnya ikut aku nih, kadang enggak kamu yang harusnya ikut. Jadi banyak hal-hal yang harusnya itu kita fokusnya ke Tuhan tapi malah melenceng karena kadang keegoisan dari diri kita sendiri. Dan itu kadang bisa malah membuat kita ini sudah kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan tapi malah burn out nih karena kita ya bahasa simpelnya dengan lingkungan yang seperti itu kita jadinya tambah burn out sendiri ya kan. Nah kadang ada statement seperti ini nih kalau dari beberapa, mungkin saya sempat dengar juga nih dari beberapa sobat-sobat muda, mungkin termasuk Kogun mungkin pernah dengar bahwa kalau kita di suatu gereja ini kita ya sudah pelayanan kasih yang terbaik kok malah orang-orangnya seperti ini tadi itu, yus kita mending cari gereja lain aja, kita pindah aja. Kira-kira salah nggak ya kira-kira statement seperti itu? Sebenarnya bukan salah bener ya. Cuma kalau misalnya kita ada capek atau bahasa kasarnya tuh kita ada kesakitan. Kalau saya punya prinsip adalah ketika kamu punya kesakitan selesaikanlah di tempat di mana kamu sakit. Jadi kalau misalnya kamu pindah gereja, bagi saya itu bukan jawaban. Karena ketika kamu pindah gereja ini belum selesai, ini akan di gereja yang baru itu pun pasti akan ada hal yang seperti itu juga. Maksudnya hal yang sama itu pasti akan terjadi gitu.
Ya, Ya, tinggal ya. kita cuma ya kepingin ya kayak istilah rumput tetangga lebih hijau. Ya, Nah, ya, tapi ya. belum tentu rumput tetangga hijau ini belum tentu punya kita enggak hijau. Kan gitu. Mungkin gereja lain yang kita malah lebih hijau, Betul. yang kita ngeliat sana lebih hijau. Betul. Jadi hijauan mana nih? Betul. Ya, ya. Jadi istilahnya saya ini hijau nggak hijau itu lebih tepatnya adalah kita memandangnya tuh hal yang negatif atau positifnya. Gitu. Kalau kita lihat negatifnya pasti akan melihat rumput tetangga pasti lebih hijau. Benar. Pasti lebih hijau. Saya punya temen nih ngomongin masalah tadi gereja, pindah gereja ya. Jadi teman saya ini sempat bergereja juga ya bareng dengan saya. Terus ya kebetulan juga, bukan kebetulan ya, yang memang terjadi ya, terjadi kebetulan lagi. Tidak ada kebetulan. Jadi pada saat itu teman saya ya mengalami banyak tekanan dan pergumulan di gereja. Sudah burn out, capek, kok dibuat human relation-nya seperti itu. Dan dia sempat ngomong sama saya bahwa mending kayaknya aku pindah gereja aja sih. Nah, aku akhirnya memberikan satu statement sama dia. Bahasa simpelnya gini. Kalau gereja di mana tempat kamu beribadah sekarang ini tidak membuat kamu untuk bertumbuh dan berkembang di dalam imanmu dalam Tuhan, kamu pindah wae. Percuma kamu wasting time, wasting energy di sini. Tapi kalau tempat kamu bergereja, walaupun tadi bahasanya ya banyak hal-hal yang memang membuat dia ini tertekan dan kawan-kawan, tapi kamu masih bisa untuk mencoba untuk ayo aku mau fighting, aku mau bertumbuh di sini, aku mau berkembang secara iman, mau benar-benar kayak fokus kepada Tuhan. Ya kamu di sinilah. Karena ada orang yang bilang juga bahwa ketika kita dalam tanda kutip ya kita nggak tahu ketika kita ngomong ya udah wis aku walaupun lihat orang-orangnya seperti ini, aku tapi berusaha untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Kadang itu menjadi denial sebenarnya bahwa ternyata nggak sadar itu malah membuat dia itu secara iman tuh makin hari makin lemah malahan itu loh. Jadi kadang kita bisa gitu, kita disisain tapi tidak diselesaikan, tapi di denial bahwa aku harus fokus sama Tuhan, tapi tidak nyelesain akar permasalahannya itu sendiri loh. Sehingga membuat orang ini lama-lama loh secara nggak sadar itu malah arahnya bukan malah membuat imannya makin berkembang, tapi malah bertumbuh, tapi malah menjadi lama makin oh ini orang-orang kok jadi batu sandungan sih, orang Kristen kok kayak gini. Nah itu kan cukup bahaya. Karena kan kalau kita ngomong gereja itu kan ibarat seperti rumah sakit ya, di mana ya pasien-pasiennya kita nih, orang-orang yang sakit nih. Lah kalau ada orang yang nggak sakit terus datang ke rumah sakit, ini kan konyol ini. Ngapain kamu ke rumah sakit? Jadi orang itu kadang harus sadar bahwa kita ini sebenarnya sakit, kita ini sedang butuh pertolongan, kita ini butuh yang namanya penyembuhan. Sama seperti kita ketika kita orang Kristen cari gereja ya, kita ini sebenarnya butuh pertolongan. Dan kalau kamu merasa di sini ini nggak bisa nolong kamu, nggak bisa menyembuhkan kamu, ya cari rumah sakit lain dong. Kenapa kamu kok tetap maksa di sini? Sebelum kamu penyakitmu makin lama makin parah. Ini kan bahaya banget kalau sampai seperti itu, bener ya? Cuma kalau konsepnya dihubungkan ke rumah sakit, sebenarnya enggak semua orang sakit. Semua orang sakit pasti ke rumah sakit. Ya, bener betul, ya? betul. Tapi orang sembuh pun ya bisa ke rumah sakit. Ya, bener ya? Benar. Karena apa ya? Mereka kepengin check up, kepengin apa? Bisa jadi. Ya. Atau mengunjungi kerabatnya atau apa. Itu ya. pasti ke rumah sakit. Ya. Tapi dalam konsep gereja itu memang enggak semua orang yang datang ke gereja memang memiliki kesakitan. Ya. Tapi memang hampir sebagian besar jemaat gereja itu pasti punya. Cuma memang ya tergantung dianya mau menyelesaikan itu atau enggak. Ya. Karena memang sadar dan menyelesaikan ya. Betul, kadang betul. Kalau nggak mau menyelesaikan tapi dia nggak sadar, nggak merasa baik-baik saja. Ini kan gawat banget ini. Betul, gawat banget. Itu memang ya harus disertai dengan ya introspeksi dirinya sendiri. Karena pengakuan akan diri sendiri itu juga menjadi penting gitu. Karena kita enggak mengakui diri kita orang yang punya kesakitan itu ya yang tadi seperti diomongkan ini dia nggak sadar bahwa aku ini sakit gitu. Iya. Dan kadang ya di tengah-tengah proses kita jadi orang Kristen ya Tuhan bisa pakai banyak cara untuk menyadarkan kita. Jadi bahkan harusnya kita ini cukup bersyukur walaupun dengan kondisi bahasa simpelnya ya kita ini sedang bergereja, kita pelayanan terus kita capek. Disitulah itu kita makin disadarkan bahwa kamu ini ya hanya manusia biasa yang bisa sakit, bukan orang yang baik-baik saja. Maka di situ karena ketika kita justru di tengah-tengah keterpurukan kita itulah kita ada di titik di mana kita ini semakin sadar dan tahu bahwa kita ini manusia lemah yang perlu Tuhan.
Kadang kan kita manusia itu seringkali sombong banget ya. Ketika kita di top tier, di posisi yang paling prima, yang paling wah, kadang kita bisa lupa Tuhan, kadang gitu. Ya. Atau bahkan mungkin hampir sebagian besar malah kadang kita seperti itu. Tapi di mana ketika kita ini posisi yang paling down, tahu lah kita ini lagi sakit dan butuh pertolongan. Disitulah kita kadang disadarkan sama Tuhan. Ya. Itu nggak baik, tapi ya memang realita gitu. Itu maksudnya. Kenapa kau harus tunggu sakit parah dulu kamu baru sadar? Kadang, tapi kita manusia kadang naturnya seperti itu gitu loh. Ya, memang naturnya manusia memang gitu. Maksudnya jangankan kita di posisi paling atas ya. Terkadang di posisi paling bawah pun dia pun nggak mengingat Tuhan. Benar. Itu ya memang natur manusia gitu. Benar. Lebih parah lagi tuh udah kamu udah paling bawah tapi malah nggak mengingat malah Tuhan, makin murtad kadang ya biasanya ya orang-orang. Bisa ya menyalahkan Tuhan lah lebih. Ya. Benar. Tapi ya memang harus disadari memang kita bisa mengenal Tuhan itu anugerah memang. Benar. Karena kalau nggak anugerah Tuhan ya kita nggak pernah dapat dan kita nggak pernah tahu siapa itu Tuhan. Ya, aku setuju. Maka kita ya sebagai orang Kristen yang mungkin sobat-sobat muda yang lain pun juga sama ya. Kadang ketika di tengah-tengah keterpurukan kita perlu tahu bahwa yang kita sekarang alami itu semua sebuah anugerah dari Tuhan. Kadang karena nggak semua orang bisa mengalami hal-hal yang sama seperti kita, terlepas hal yang negatif maupun yang positifnya. Betul. Benar. Jadi di tengah-tengah kecapean kita harus perlu kadang coba menggali nih sebenarnya. Betul. Seperti apa anugerah yang selama ini Tuhan kasih sama kita ini kayak gimana? Ya mungkin ada waktu untuk introspeksi dan berdiam diri di rumah atau di kamar untuk ya menilai diri sendiri lah. Kita ini ada salah apa? Ya dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan itu penting sih. Ya. Itu tadi kadang kita ini bingung. Mungkin sebagian dari kita ini bingung ya. Ketika kita burn out ini, aku udah doa minta Tuhan, tapi kok kadang ya belum terselesaikan. Nah, kira-kira kalau dari Kogun ada nggak sih kira-kira action yang bisa dilakukan? Ya tadi kan bener ya sudah berdoa, ingat sama Tuhan, ya baca firman. Kira-kira ada nggak action langkah-langkah step-step yang perlu kita coba lakukan supaya kita ini bisa tahu ketika kita burn out, ketika kita capek, ketika kita ini ya tertekan dengan kondisi-kondisi ya secara fokus ya secara utama mungkin di dalam gereja ini supaya kita ini tetap bisa mengingat Tuhan, kembali kepada Tuhan di tengah-tengah keterpurukan ini, bukan malah membuat kita ini makin hari makin sakit tambahan. Kira-kira ada nggak tips-tipsnya? Kalau tipsnya memang ya kita harus mengingat kembali ya. Ini ketika kita melayani itu kita melayani untuk siapa itu pertama. Kedua, memang secara manusia kita ini banyak keterbatasan dan kita harus sadari itu dulu. Kalau kita nggak belajar sadar tentang diri kita akan pasti banyak capek di situ. Ya. Ketiga, intinya ya kita berhubungan dengan manusia, di mana notabene manusia pun juga banyak berdosa gitu. Ya. Jadi kan banyak lagi. Ya, paling berdosa. Jadi secara tidak langsung intinya kita harus belajar bahwa kita harus memahami orang yang kita ajak ngobrol, yang kita berrelasi dengan dia, itu pasti juga banyak kekurangannya gitu. Ya intinya itu sih. Terus yang keempat ya kembali lagi intinya ketika itu sudah terjadi di dalam diri kita, sudah mulai capek, sudah apa, belajar untuk kita mengintrospeksi diri supaya kita ini ada kesalahan apa atau mungkin kita harus disegarkan kembali kayak gitu. Ya. Karena kan kalau kita nggak ada momen diintrospeksi itu, kita akan merasa bahwa diri kita akan baik-baik saja terus. Gitu. Benar. Gitu. Karena kebanyakan orang itu bukan mengintrospeksi diri, tapi malah mencari justifikasi. Betul. Jadi ketika di dalam gereja ada orang kita konflik, gitu, itu malah kebanyakan itu kan menyalahkan. Jarang banget ya, bukan bilang nggak ada, jarang banget orang yang, oh ya sebenarnya aku nih salahnya di mana ya. Malah kebanyakan adalah kamu sing salah loh kan itu ya. Ya memang itu secara natur manusia memang ya kita sadari bahwa itu pasti terjadi karena apa ya naluri manusia ya kalau salah ya nggak bisa salahnya orang lain. Iya benar. Itu kan itu bukan cerita baru lagi, bahkan saya rasa di semua kehidupan gereja itu pasti ada. Nggak usah ngomongin secara hanya jemaat, aktivis, bahkan mungkin para orang-orang yang lainnya pun yang di atas pun itu bisa seperti itu, mencari kesalahan orang lain. Kamu yang salah ini tuh. Nah, tapi kadang kita sebagai anak muda harus belajar kalau kita ikut seperti itu. Waduh, nggak akan ada habisnya, bener ya? Betul. Ada habisnya. Tapi ya memang nggak di kehidupan gereja toh ya, maksudnya di luar pun juga sama.
Di gereja aja gitu, di luar lebih parah. Memang ya harus ada kesadaran diri. Maksudnya ya Tuhan mengajarkan kita untuk kita belajar melihat diri kita, bukan melihat kesalahan orang lain. Benar. Kadang kalau kita salah satu hal positifnya adalah kalau kita di gereja bisa mengontrol itu. Saya rasa dan yakin dan di kehidupan luar pun kita akan pasti sama kok ya. Ya benar. Ketika sifat kita di gereja kita belajar, ketika ada kesalahan, ada konflik, ada dengan orang lain sedang clash, kita berlaku, coba kita introspeksi diri, kita nggak coba lihat kesalahan orang lain, kita coba lihat sisi positifnya. Saya rasa di kehidupan di sekolah, di gereja, bahkan di gereja, di kerjaan maupun di keluarga pun saya rasa ya pasti sama juga, nggak mungkin di sana beda di sini beda kan ya. Nah itu bisa menjadi pelajaran yang baik buat kita ya. Ya memang pada intinya memang ya sifat dasar manusia lah intinya. Iya. Itu sudah jadi patokan. Jadi ya memang kita yang harus belajar untuk menyikapi itu supaya kita tidak sakit. Kita belajar untuk lihat ke kitanya ya, bukan ke orang lainnya. Betul. Ya. Ke kitanya jadi. Walaupun orang lain ngomongnya yang sana, tapi kita ya jangan sampai sama seperti mereka. Misalnya yang bisa ngatur ya kita sendiri. Benar. Kita tidak bisa ngatur orang lain. Benar, yes. Aku setuju. Aku juga punya statement yang sama itu. Apa ya? Kadang kita itu berharap kalau kita lakukan ini, lakukan itu, kita berharap orang lain tuh bisa berubah suatu saat. Tapi kita lupa bahwa kita ini bukan Tuhan yang bisa mengubahkan orang lain. Betul. Ya kan? Betul. Karena ya memang yang bisa mengubah orang adalah ya dari Tuhan kan ya. Iya betul. Benar. Jadi kadang ya, tapi kadang kita itu merasa diri kita aku kalau melakukan ini, kadang aku berharapnya orang itu bisa berubah. Padahal kalau kita berharap seperti itu, kita sendiri malah makin tersakiti, bener ya? Betul memang. Nah, iya oke. Nah, kita akan masuk ke dalam satu statement konklusi. Nah, kira-kira dari Kogun ini coba dong kita dikasih satu kalimat, kira-kira yang 1-2 patah kalimat lah ya, yang bisa disampaikan kepada sobat-sobat muda, mungkin diantara mereka yang juga mengalami hal yang sama seperti kita, sedang capek, sedang burnout, sedang lelah dalam pelayanan di gereja atau apa. Nah, kira-kira coba kasih kita satu statement nih. Kalau untuk teman-teman ya yang dengerin video ini, kalau kalian lagi capek, lagi bergumul tentang pelayanan kalian, cobalah kalian untuk mulai introspeksi diri kalian dan mengingat kembali apa yang menjadi poin utama kalian melayani. Untuk siapa? Untuk Tuhan kah? Untuk manusia kah? Itu yang menjadi kan teman-teman bisa kembali melayani Tuhan dengan hati yang bersukacita. Oke, thank you. Nah, kiranya cerita kita pada hari ini kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke, thank you Kogun untuk hari ini. Sekian untuk cerita kita pada podcast pada hari ini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Dadah.